Mungkin yang pertama yang mau saya tanyain terkait dengan kesehatan. Kenapa puasa itu bisa berpengaruh baik untuk kesehatan kita? Silakan Prof. Ya, jadi lagi-lagi pertama mekanismenya tadi karena kita makanan dan minuman tadi kurang dari kondisi biasanya, maka terjadi upaya tubuh kita untuk mencari keseimbangan baru. Jadi memang dianjurkan untuk berpuasa begitu ya Prof? Iya, tapi lagi-lagi tadi perlu dibimbing ya, bukan asal puasa tadi pokoknya enggak makan gitu, tahu-tahu malamnya Pas makannya balas dendam. Dan enggak jelas lagi ya yang dimakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast dan bertemu lagi dengan saya Winaya Kawati. Sobat IPB Podcast kali ini menyambung podcast kita yang sebelumnya. Mungkin Sobat IPB juga sudah menyimak ya dan penasaran juga nih terkait dengan manfaat puasa yang ternyata puasa itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan juga kognitif kita, terutama yaitu tentang daya ingat kita. Nah, untuk membahas hal tersebut juga tentang tipsnya nanti sudah hadir nih bersama kita di sini, yaitu tentu saja dengan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan sekaligus Ketua MWA IPB University. Langsung saja, Profesor Dr. Hardinsyah. Apa kabar Prof? Apa kabar lagi? Baru tadi udah ya Prof? Ya, baik. Gimana kabar Kak? Baik Prof. Nih kita menyambung tadi pembicaraan sebelumnya ya Prof ya, terkait dengan tadi Prof sudah menjelaskan tentang puasa, kemudian juga manfaat-manfaat puasa dari manfaat untuk fisiologis, psikologis, dan juga dari segi kesehatan. Tapi ada yang menarik nih Prof tadi dari yang Prof sampaikan, bahwa puasa itu bisa mempengaruhi atau berdampak baik untuk kesehatan kita dan juga bisa menaikkan daya ingat kita. Mungkin yang pertama yang mau saya tanyain terkait dengan kesehatan. Kenapa puasa itu bisa berpengaruh baik untuk kesehatan kita? Silakan Prof. Ya, jadi lagi-lagi pertama mekanismenya tadi karena kita makanan dan minuman tadi kurang dari kondisi biasanya, maka terjadi upaya tubuh kita untuk mencari keseimbangan baru. Baik. Jadi bagaimana caranya adalah menggunakan cadangan tadi kan ya, yang saya bilang ketosis, menghasilkan memecah lemak. Nah, dengan lemak ini dipecah menjadi sumber energi baru. Nah, kaitannya dengan kesehatan dari sisi penampilan saja dulu ya. Lemak ini kan kelihatan numpuk ya kalau berlebihan. Jadi ketika lemak tadi mulai digunakan ya berkurang ya, yang tinggal ya otot, air, tulang kan. Maka dasar bentuk tubuh kita jadi tampak kelihatan kan. Menuju ramping, kalaupun nggak ramping sama sekali ya. Nah, jadi itu dari sisi terutama yang paling jahat ini kan lemak di bagian tengah. Baik. Ya, lemak di bagian tengah ini ya. Ini lemak ini ada bagian luar, tengah luar, ada tengah dalam. Baik. Tengah luar ini di bawah lapisan kulit ya, itu ada lemak. Kemudian ada lagi lemak yang menempel di berbagai organ. Jadi kalau kita nyembelih ayam ya, itu banyak lemak bergelantungan di sekitar di dinding ususnya, di jantungnya, di organ-organ internalnya. Itu lemak yang paling berbahaya karena itu lemak juga ketika hati sudah kewalahan mengelola racun, itu bisa tempat penyimpanan racun juga di sana. Oh begitu, Prof. Dan lemak tengah dalam atau visceral fat namanya, yang berlebihan itu menimbulkan banyak radang. Radang atau inflamasi istilah kerennya ya. Radang itu cikal bakal dari berbagai terjadinya penyakit, dan itu juga mempengaruhi komposisi lemak di dalam darah kita, dan juga mempengaruhi tekanan darah ya. Nah, ketika tadi lemak tadi sudah mulai banyak digunakan berhari-hari, maka kerja organ-organ internal kita jadi mudah. Di samping ada mekanisme satu lagi, mekanisme yang tadi autofagi ya. Auto itu sendiri, fagi itu makan. Jadi ada sel autofagosom namanya, seperti kepiting gitu ya. Dalam mikroskopik dia kerjanya nyari yang penjahat-penjahat yang nggak berguna ya, yang
tua-tua, sorry ya orang tua ya, dimakanin ya. Itu yang didigest lagi, menghasilkan gizi baru. Jadi kalau dia itu tadi di pembuluh darah jadi lancar. Baik. Kalau pembuluh darah lancar, jadi nggak tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu kan salah satunya di samping kekentalan darah juga karena pembuluhnya tadi rada mampet gitu ya, sehingga kan harus ditekan kuat oleh jantung ya, tekanannya. Sehingga tekanan darah juga dia normal. Nah, dengan kita tadi cukup minum, makannya tadi terbatas, itu kan darah kita jadi nggak kental banget gitu, lancar dia. Jadi tekanan darah juga berarti dalam penelitian juga komposisi lemak darah kita namanya salah satunya yang jahat tuh LDL ya, kolesterol jahat dibilangnya. Itu juga menurun gitu ya. Oh, gitu, nah ini berdampak segala macam. Nih satu lagi ke hormon, mekanisme hormon. Apa itu mekanisme hormon? Ketika tadi glukosa kita rendah, maka pankreas kita juga kesempatan untuk melakukan perbaikan diri sel-selnya. Wow. Kan salah satu yang dihasilkan oleh pankreas kita itu namanya insulin, hormon insulin, yang kerjanya memberikan instruksi ya kepada sel-sel kita kalau ada gula darah sudah tinggi, ayo tuh ambil glukosa tuh lagi banyak, ambil. Tapi kalau dia loyo ya maka nggak diambil, maka numpuk lah. Kalau orang nggak puasa numpuk di gula darah kalau dia ada gejala gula tinggi. Nah justru ketika puasa pankreas tadi juga melakukan perbaikan, insulinnya juga lebih sensitif gitu. Baik. Jadi nah insulin yang semakin sensitif ini juga membuat kerja secara totalitas terhadap pengelolaan gula darah, terhadap aliran darah jadi lebih baik gitu. Wow, berarti memang berpuasa. Dan karena itu sekarang di dunia internasional banyak sekali ya dokter-dokter internis endokrin menyarankan puasa untuk bahkan sekarang dibilang prediabetes itu gampang diselesaikan dengan cara puasa. Jadi memang dianjurkan untuk berpuasa begitu ya Prof? Iya, tapi lagi-lagi tadi perlu dibimbing ya, bukan asal puasa tadi pokoknya enggak makan gitu aja, tahu-tahu malamnya pas makannya balas dendam. Kan enggak jelas lagi ya yang dimakannya apa. Baik Prof, berarti ini saya baru tahu juga Prof, berarti dengan kita berpuasa itu kita membantu organ-organ dalam kita juga untuk tadi istirahat dan juga bisa dikatakan regenerasi begitu. Melakukan detoksifikasi. Biar dia bisa berfungsi dengan baik lagi begitu ya Prof ya. Wah luar biasa. Jadi nggak cuman kita merasakan. Ini sama aja kita di suatu ruangan ya. Kalau di ruangan kita tuh banyak tempat tidur bertumpuk-tumpuk, kursi bertumpuk-tumpuk, kursi jelek, kursi tua gitu ya. Kita yang udah nggak dipakai. Bergerak ya. Ya betul. Dan nggak bisa bekerja efisien efektif kan. Betul. Ini ruangan harus dibersihkan dulu, yang lama-lama ini harus diganti atau ditata dengan baik. Nah itu kira-kira biar bisa naik lagi produktivitasnya. Gitu. Iya juga sih benar-benar sangat mudah dipahami ya saudara-saudara atau sobat IPB. Jadi kita kalau misalkan apalagi disertai dengan tadi berolahraga juga ringan paling enggak gitu ya. Betul. Jadi dengan berpuasa kita membantu tubuh kita untuk meregenerasi, untuk istirahat dan akhirnya nanti bisa berfungsi lagi dengan lebih baik lagi gitu ya. Come back stronger ya kan ya Prof ya. Jadi satu lagi ya, tadi kan insulin, ada lagi selama kita puasa tadi hormon serotonin, dopamin, hormon bahagia kita tuh meningkat. Meningkat, Prof. Jadi ada timbul rasa senang. Oh, Oke. Jadi kalau orang nggak senang di bulan puasa, berarti caranya salah. Baik. Berarti senang tuh bukan hanya gara-gara bentar lagi dapat THR, tapi karena ini ya memang dari hormon kita ya. Sebentar lagi berbuka juga senang gitu. Tapi dalam mekanisme hormonalnya tadi yang insulin yang semakin sensitif, kemudian dopamin meningkat, serotonin meningkat, ini hormon seringkali dibilang nih hormon kebahagiaan nih. Wow. Hormon membuat kita jadi merasa senang, serasa makan coklat gitu. Serasa makan coklat, berbunga-bunga gitu kan, berasa hati ini tuh dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang gitu. bahagia itu juga bagian dari sehat ya. Betul. Sehat secara mental. Ya karena sehat itu ya nggak cuman fisik aja ya Prof ya. Jadi psikologisnya juga bisa. Nah, Prof, tadi kan kita udah bahas tentang sehatnya. Nah, kalau terkait dengan kognitif, terkait dengan daya ingat, itu bagaimana, Prof? Ya, berarti ngelanjutin yang tadi kan saya udah sempat menyebutkan BDNF ya. Yes. Buat sobat
Sobat IPB IPB yang belum sempat ikut tadi, nanti ada di episode sebelumnya, silakan ya, apa itu BDNF ya. Yes. Jadi brain neuropathic factor tadi kan saya udah utarakan, ketika kita switching sumber glukosa, energi dari glukosa menjadi keton, maka terjadilah upaya perbaikan di sel-sel otak kita, terutama protein otak yang disebut tadi faktor BDN. Nah, di samping itu juga ada jalur yang lain, jalur detoksifikasi. Di otak kita juga sama aja seperti saya bayangkan tadi. Kalau kita masuk ruang kerja seorang mahasiswa, kadang-kadang berantakan, kadang-kadang rapi, kadang-kadang kita bersih. Nah, kita menginginkan yang bersih juga kan? Yang bersih. Otak. Jadi banyak senyawa-senyawa lain yang juga harus dibersihkan. Baik. Jadi detox juga berlangsung, tidak hanya detox itu di hati saja. Di berbagai organ kita terjadi, termasuk di otak terjadi detoksifikasi. Baik. Nah, detoksifikasi juga akhirnya melancarkan kerja dari saraf-saraf otak kita. Di samping itu tadi, kalau misalnya tadi ada yang lansia-lansia, ya, yang harus diberesin. Sel-sel ya? Sel-sel lansia ya, bukan orang lansia, oke. Itu ada mekanisme yang otopagi tadi, karena ketika kita defisit energi, lagi kelaparan terstruktur ya, bukan kelaparan nggak jelas tadi, Baik. fasting, maka itu biasanya terjadi kalau lebih puasa tadi lebih dari 13 jam. Jadi menjelang kita berbuka, itu sebenarnya momen-momen terjadi upaya perbaikan untuk kita. Jadi begitu kita berbuka banyak, langsung stop dia kan. Oke. Jadi karena itu memang nanti dalam kaitannya berbuka itu ada lagi bagaimana cara berbuka yang baik, supaya proses yang tadi sedang berlangsung itu nggak langsung berhenti gitu. Dan begitu juga nanti kaitannya dengan cara berolahraga, supaya kondisi defisit merangsang otopagi, merangsang detoksifikasi, yang membersihkan racun-racun tadi bisa terjadi cepat dan agak lama gitu. Baik. Jadi itu semua proses menyebabkan sel-sel otak tadi bisa bekerja lebih baik lagi. Salah satu fungsinya tadi adalah untuk mengingat. daya ingat. Ketika sel tadi bekerja bagus mengingat. Nah, satu lagi dari sisi zat gizi, di bulan puasa memang kalau anak-anak dan remaja yang kita pentingkan tadi untuk daya ingat, perlu banyak makan protein berkualitas. Baik. Kenapa? Karena sudah ada penelitian kalau kita memberikan dominan karbohidrat, itu lebih banyak daya ingat jangka pendek. Jadi kayak hari ini mengajar, ditanya dia bisa jawab. Betul. Tapi yang lebih penting lagi samping jangka pendek adalah daya ingat jangka panjang. Diajar hari ini, di UTS dia bisa jawab. Yes. Di akhir semester dia bisa jawab. Itu namanya daya ingat jangka panjang. Nah, itu ditentukan oleh sekumpulan asam amino, protein. Oke. Ya, jadi kombinasi makanan tempe, tahu, telur, daging, susu itu jadi penting. Tidak hanya sekedar makan nasi gitu ketika bulan puasa untuk memperbaiki. Begitu dia bersih, dia kan juga ada yang melakukan pembentukan lagi gitu ya, Prof. Ya, memaintain untuk dia bisa berfungsi. Nah, itu perlukan tadi itu protein-protein itu ya, Prof ya, biar bisa comeback strongernya benar-benar stronger gitu. Memori jangka panjang. Ya, bisa. Jadi repotnya nih buat ibu-ibu ya. Jadi ingat kisah-kisah jelek masa lalu. Ya. Apa tuh? Nggak tahu lah, nanti cerita. Karena ada ingatnya memori jangka panjangnya kan jadi bagus. Ya. Jadi kepikiran yang waktu itu gitu ya, Prof. Ya, kalau pria kan katanya lebih easy going ya, nggak mengingat segala perintil-perintil masa lalu gitu kan. Tapi kalau perempuan katanya lebih mengingat, sehingga kalau dia jadi tambah bagus deh ingatnya, keluar perintil. Ke-trigger dikit langsung dikeluarin itu ya semuanya. Memori kalau masa diomongin lalu. ke orang lain, dicurhatin langsung hilang lagi. Baik, Prof. Oke, menarik sekali, Prof. Jadi dari sini kan kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa dengan puasa kita bisa meningkatkan kesehatan kita. Dan juga daya ingat. Nah, langsung saja kepada tipsnya nih, Prof. Nih, kira-kira kalau tipsnya sendiri gitu agar kita bisa tetap sehat dan bugar gitu saat puasa, karena kan kadang-kadang kita ngerasanya gitu kalau puasa lemes atau ngerasanya aku kayak nggak bisa optimal deh gara-gara lagi puasa gitu. Itu bisa jadi excuse nggak sih, atau sebenarnya kita bisa tetap pertama bugar? Tadi harus dengan niat disengaja dan perlu ketulusan di sana. Perlu tulus, kalau ikhlas nggak tulus makanya kapan berbuka nih, anak-anak kan sering itu kapan berbuka,
berbukanya apa? Ngeliatin jam gitu. Ya karena masih sulit buat gitu. anak-anak kita kan dia latihan. Ya. Tapi buat remaja harusnya nggak gitu lagi, karena dia harusnya sudah bisa melatih tadi. Ini memang sengaja saya lakukan dan ini adalah ibadah. Saya harus tulus. Itu dulu yang pertama ya. Baik. Sehingga nggak mempertanyakan kapan berbuka, kapan masih bisa sahur. Itu nggak. Kalau kelewat sahur ya udah disyukuri aja. Itu berarti hikmah, sebentar lagi kita lemak kita tambah banyak dikuras. Ya, Ya. switching Jangan ke keton marah-marah ya, kalau betul. sahurnya kelewat. Iya, Justru itu diberikan kesempatan Tuhan, kamu akan tambah sehat. Alhamdulillah. Selagi kamu sabar dan ikhlas menerimanya. Betul, Prof. Tapi upaya bangun sahur bisa kan pakai jam, pakai HP supaya kering-keringnya ada gitu, bukan disengaja tidak akan bangun kan gitu. Ya. Itu dari sisi ini dulu, non makanan dulu ya, karena tanpa niat, tanpa kesengajaan nanti sulit untuk ikhlas. Sulit untuk menjalaninya, baik. Nah, ketika kita makan, kita mulai dari mana nih? Mau mulai dari berbuka atau sahur? Sahur dulu Kalau deh. siklus puasa itu sahur dulu ya, baru besok puasa kan, baru berbuka. Nggak ada berbuka tanpa sahur kan? Yes. Ya, jadi pertama kita harus introspeksi diri. Apakah kita gemuk? Apakah kita berat badan kita normal? Apakah kita kurus? Kita harus introspeksi diri. Apakah saya buruh pekerja di terik matahari, angkut bahan bangunan dan macam-macam, atau saya ini pekerja seperti teman-teman di IPB gitu ya, sebagai lebih banyak di ruang AC, ngajar gitu ya. Jadi itu harus introspeksi diri. Semakin berat kita bekerja, maka ketika sahur kita perlu prioritas pada karbohidrat yang berserat. Baik. Ya. Tapi pada intinya bahwa tetap ada 5 komponen ya ketika sahur. Apa saja, Ada Prof? makanan pokoknya, Oke. ada lauk pauknya, Baik. ada sayurnya, ada buahnya, ada minumannya. Oke. Nah, soal tadi pilihan, kalau kita ngomong pekerja berat, memang karbohidrat ini, dan pilihlah karbohidrat yang bukan berasal dari tepung-tepungan, karena itu cepat sekali habisnya gitu ya. Baik. Kalau dia pekerja berat yang harus slow mengeluarkan glukosa ke darahnya untuk dia bisa bekerja sampai sore hari. Tapi Tuhan juga beri kemudahan kan buat orang tertentu, nggak bisa ya ganti di hari lain kan gitu. Nah, lauk pauk tadi, kalau dia remaja lagi kuliah, sekolah ya, dan ingin supaya daya ingatnya bagus, ini memang quality protein berkualitas, ini kombinasi dari hewani dan nabati. Baik. Di Indonesia paling gampang tuh ya tahu, tempe, telur, ikan. Ya. Ya, silakan daging apa sesuai kemampuannya. Ya, kalau hanya tahu melulu ya tentu kurang lengkap gitu kalau tadi untuk usia-usia seperti tadi. Nah, kemudian sayur sebenarnya mau lalap, kalau di Jawa Barat kan lalap. Satu buah ketimun saja udah memadai gitu ya. Tapi kalau bisa warna-warni campur 1 mangkok 3 sayur ya silakan. Buah 1 buah saja. Bahkan sekarang kalau pisangnya besar ya separuh aja gitu ya. Kalau jeruknya besar separuh aja. Tapi kalau jeruk yang 1 kilo 8 biji ya 1 buah masih bisa. Minum paling enggak 2 gelas tergantung. Besok saya mau olahraga ya minum bisa 3 gelas. Lebih banyak, baik. Kalau tidak olahraga 2 gelas cukup. Tapi jangan minuman yang berwarna-warni berasa gitu ya. Nah itu, karena lebih banyak gulanya. Karena kalau dia minuman manis itu nanti juga toh cepat habisnya glukosa ya dari yang manis tadi. Jadi lebih baik sebenarnya ya air putih. Kalau suka ngopi ya silakan, tapi introspeksi diri. Apakah sensitif terhadap urin BAK apa enggak, buang air kecil. Ada orang ngopi dia cepat BAK. Ada yang enggak ya silakan kalau udah terbiasa. Tapi jangan lebih dari 2 gelas kopi gitu ya. Mungkin setengah gelas atau 1 gelas karena udah biasa. Ibu hamil enggak disarankan gitu kan. Baik. Nah, porsinya sebenarnya di anjuran Kementerian Kesehatan tuh masih bisa dipakai ya. Bahwa separuh dari piring tadi kalau diisi itu sayur buah, separuh lagi itu lauk pauk dan karbohidrat. Tinggal karbohidrat mau diperbanyak kalau dia pekerja berat. Kemudian kalau dia tujuannya membentuk otot, saya masih kurus nih ingin bentuk otot, besok mau latihan beban supaya kelihatan ini, ya udah proteinnya dibanyakin, karbonya dikurangi gitu ya. Jadi dan kuncinya adalah diri kita sebenarnya. Kita perlu menjelang kenyang tuh udah harus berhenti gitu. Jangan nunggu kenyang baru berhenti kan. Ya. Itu aja kuncinya.
Jadi meskipun tadi beragam gitu ya yang harus kita makan gitu kan, tapi tetap harus porsinya diperhatikan ya, Prof. Jadi tidak kekenyangan juga gitu ketika sahurnya begitu kan ya, Prof ya. Ya, buat orang-orang dewasa dan lansia sebenarnya setengah piring karbo itu sudah, kecuali dia kerja berat ya. Kayak saya itu 1/4 piring paling saya kalau makan nasi sahur. Kadang-kadang enggak lagi, langsung buah, sayur. Karena saya ingin lebih cepat terjadi autofagi. Tapi berarti aman, Prof, kalau misalnya kita gitu ketika sahur hanya makan buah saja. Ya, selagi kita masih punya cadangan. Saya merasa cadangan lemak saya masih ada. Oke. Ya, tapi orang kurus kerempeng. Nah, tentunya ya jangan begitu. Ya, nanti malah jadi. Makanya tadi yang paling penting kan kita introspeksi diri. Baik, kenali dulu diri kita begitu ya, Prof ya. Baru mengenali yang lainnya. Baik, nah dari kita mengenali diri kita, akhirnya kita bisa tahu nih kira-kira kita butuh apa waktu pas nanti sahur begitu ya, Prof ya. Nah, ketika berbuka. Tapi di sahur juga apa tuh, Prof? Hindari yang paling pedas atau terpedas. Oh gitu. Ya, terlalu asin, terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asam. Itu perlu supaya nggak ada guncangan di pagi hari. Tahu-tahu langsung ke belakang. Nah, itu dia. Ya kan, tiba-tiba keluar semua. Baik, Prof. Itu saat sahur ya, Sobat IPB. Nah, kalau misalkan ketika berbuka, Prof. Ya, pertama prinsipnya bagusnya ya berbuka itu dipisah dengan makan malam, jangan disatukan. Oh begitu, Prof. Iya. Jadi jangan langsung makanan berat kita makan ketika berbuka. Yang saya katakan proses membersihkan tadi detox maupun autofagi. Kalau belum jelas tadi autofagi di episode sebelumnya tadi kita bicarain. Boleh dilihat ya. Ya, itu menjelang sore tadi, menjelang berbuka tadi terjadinya kan 12-13 jam perut kosong. Defisit energi baru itu mulai terjadi, itu juga setelah 3-4 hari puasa, gak langsung hari pertama puasa. Nah itu kan the golden time untuk detox tadi. Jadi cukup minum sama buah ya, kalau agama Islam menganjurkan kurma. Kalau nggak ada apapun ya cukup. Kemudian memang udah waktunya sholat maghrib kan. Betul. Jadi sebenarnya jangan gara-gara buka kebanyakan kita kelewatan sholat maghribnya. Jadi pas kita sholat sekarang lebih 15 menit, kalau doanya agak panjang udah bisa. Setelah itu baru makan. Baik, makan tuh baiknya kapan berarti? Setelah taraweh? Nah kalau untuk lansia bisa saja. Jadi seringkali lansia kan itu tadi proses detox autofagi itu bisa kita perpanjang. Baik. Dengan cara kita tadi minum dengan air putih, jangan dengan kolak yang manis-manis. Karena begitu masuk yang manis-manis, maka glukosa ada, insulin ada, maka stop itu proses autofagi tadi. Oh ini udah ada energi baru nih. Balik lagi dia ke glukosa. Nggak pakai keton lagi dia kan. Betul. Berarti kita pas kalau misalnya milih-milih takjil harus gimana dong? Umumnya kalau udah usia 50 tahun ke atas ada aja masalah gangguan kesehatan ya. Entah itu hiperglikemia darah tinggi, gula darah tinggi, entah itu kolesterol tinggi, entah itu tekanan darahnya tinggi, entah itu pegel-pegel, kemudian asam urat macam-macam. Jadi kalau dianggap memerlukan tadi proses detox dan autofagi tadi, sebaiknya ya bisa aja setelah Isya, setelah tarawih bahkan. Tapi kita jangan langsung habis itu tidur gitu ya. Oh ya. Tapi di agama kan banyak dianjurkan ibadah ya. Setelah tarawih bisa baca Al-Quran. Jadi makan, tadarus dulu. Kemudian ibadah tadarus. Masih ada waktu kan sejam 2 jam. Baru tidur mungkin sekitar jam 11, setengah 11. Baik Prof. Berarti ya itu ya. Kecuali pada 10 malam terakhir. Ya harus lebih banyak lagi gitu tadarusnya. Nah Prof tadi tuh kalau milih takjil berarti kita jangan makan takjil banyak-banyak. Ya tapi kan ini banyak anak-anak belajar. Anak-anak nggak masalah. Ya diberikan aja dia bubur kacang hijau, kolak, gitu apa. Ya. Tapi buat orang dewasa perlu introspeksi diri. Ya, itu balik lagi ke introspeksi diri. Kan yang puasa itu bukan hanya kita dewasa kan. Yes. Baik Prof. Nah Prof ada ibu hamil juga dia nggak perlu dia perlu lebih banyak ya asupannya begitu ya Prof ya. Baik. Kemudian Prof kalau tadi olahraga saat berpuasa tuh gimana Prof? Ya kalau saya dan sesuai dengan sains juga ya, di agama tidak ada yang mengatur sampai saat ini saya belum tahu ya. Kalau dari teori dan apa yang saya lakukan bagus itu ya pagi hari. Pagi hari berolahraganya. Oke. Saya jadi ingat ya setelah saya
pelajari waktu zaman saya kecil di Pekanbaru dulu. Orang kalau habis subuh itu jalan pagi. Ah iya, nyubuh. Ya, Di nyubuh. Bogor juga ada tuh. Jadi jalan-jalan pagi JJP apa gitu ya. JJP. Jadi selesai subuh misalnya jam 5 kurang, karena biasanya ada ceramah 15 menit setelah subuh. Itu orang sengaja cari masjid yang jauh, Masjid Raya namanya waktu itu di Bogor ya. Nanti dia pulang tuh bisa setengah jam jalan kaki. Jalan kaki. Ya, itu baik ya? Ya, pertama memang tentang udara ya. Udara pagi itu lebih segar dibanding sore hari. Betul. Ya, polusi itu terjadi kan setelah kendaraan berjalan sekian jam di kota itu ya. Oke. Baru polusi tadi banyak. Ketika malam hari kan udah turun, apalagi hujan ya. Ya, kalau hujan malam lebih segar lagi paginya. Baik. Karena polusi sudah sudah. terlalu ke air ya. Baik. Jadi dari sisi udara kita kan perlu udara segar, berarti oksigen juga kemungkinan itu lebih banyak kalau di udara pagi. Ketika segar. pagi. Kemudian yang pertama lagi kaitannya dengan ultraviolet B ya. Oh, baik. Ketika matahari tadi mulai muncul, itu di situ ada ultraviolet B yang bisa merubah ya calon vitamin A di bawah permukaan kulit kita ini menjadi calon vitamin D menjadi vitamin D. Baik. Semakin sore itu ultraviolet B itu semakin drastis turun. Menurun. Puncak-puncaknya kalau di Bogor saya pelajari dari beberapa penelitian itu jam 10. Baik. 9.30 jam 10. Tapi mulai dari matahari terbit jam 6 itu udah ada. Ya. Oke. Ya, jadi bagus untuk kulit, vitamin D bagus untuk tulang. Karena vitamin D juga berperan untuk bersama mineralisasi tulang ya, dari kalsium. Nah, alasan yang ketiga tadi, kalau tadi orang dewasa. Kalau anak-anak, saya nggak suruh pagi hari, terserah dia mampunya seperti apa, karena belajar. Baik. Nah, kalau orang dewasa terus dia gemuk, supaya terjadi cepat ketonisasi tadi ya, proses switching energi dari glukosa ke keton. Jadi kalau kita tadi semakin cepat laparnya, semakin lama ini proses pengurasan lemak kita. Oke. Baik. Kalau orang tadi merasa gemuk atau normal ingin lebih berotot lagi, karena dengan hormonal kita yang semakin balance, kita makin mudah membentuk otot di bulan puasa. Betul, baik. Jadi dengan disertai olahraga beban, jadi misalnya setelah tadi jalan pagi, kalau nggak harus ke gym kan, olahraga beban kan bisa ke tembok, bisa ke lantai, bisa sit up, push up, ya. Pakai beban tubuh begitu ya? Ya, pakai beban tubuh. Kalau mau pakai barbel juga silakan saja ya, atau pakai galon aqua 18 kilo. Bisa, agak gede ya angkat-angkatnya. Baik Prof, berarti kalian bantu di rumah ngangkat-ngangkat galon. Ya juga ya. Berarti puasa tetap bisa berolahraga begitu ya Prof ya? Ya. Nah Prof, ini langsung kalau mampu pagi lebih baik. Lebih baik pagi. Ada juga orang setelah taraweh. Cuman menurut saya itu sayangnya itu the golden time untuk ibadah tadarusan kan. Oke. Kita ngelihat kepada waktunya begitu ya. Enakan kayaknya untuk pagi saja begitu ya Prof. Menjelang berbuka juga boleh-boleh saja, tapi itu the golden time untuk berdoa kan. Ya. Menjelang berbuka. Terus kita gunakan buat olahraga. Bisa-bisa aja. Tapi tidak dapat ultraviolet B. Nah itu. Kita tidak dapat tadi udara yang segar. bagus ya. Berarti dengan berolahraga pagi, ya mudah-mudahan itu bisa jadi ikhtiar kita juga. Puasa sendiri juga terbukti kan meningkatkan usia harapan hidup. Ya, berarti banyak gitu ya manfaatnya gitu dengan berpuasa, kemudian ditambah lagi dengan olahraga, terus tadi pemilihan menu saat sahur dan juga buka juga itu sangat berpengaruh juga begitu ya Prof ya. Nah Prof, terakhir nih pertanyaannya. Lebih kepada pesan sih Prof. Pesan Prof kepada sobat IPB begitu agar bisa melaksanakan puasa dengan baik dan juga mendapatkan manfaat dengan seoptimal mungkin tuh bagaimana Prof? Silakan. Ya, sobat IPB, puasa memang bisa jadi bagian ibadah, bisa juga bagian dari non ibadah untuk kesehatan ya, seperti intermittent fasting, macam-macam versinya. Yang penting kan bagaimana kalau kita memang tujuan niatnya di samping pahala juga untuk sehat, maka jangan lupa defisit energi. Artinya apa? Kita jangan makan berlebihan ketika waktu yang diperkenankan makan. Ya. Dengan kita makan biasa saja, makan malam, kemudian sedikit minum dan snack ketika ketika berbuka, kemudian sahur juga sekedarnya,
maka itu sudah defisit sekitar sepertiga kebutuhan harian kita. Nah, defisit sepertiga kebutuhan harian ini merangsang ya upaya setiap sore hari akan terjadi switching sumber energi kita dari sumber glukosa menjadi sumber lemak. Dan inilah awal dari cerita beragam manfaat akan kita raih, baik itu jalur yang saya sebut tadi otofagi, yang saya sebut tadi detoksifikasi, yang sebut tadi keseimbangan hormonal, yang sebut tadi juga mekanisme BDNF untuk otak, brain derived neuropathic factor. Kalau nggak jelas itu nanti ikuti aja apa yang telah kami diskusikan tadi. Baik Prof, terima kasih Prof atas pesannya. Jadi intinya kita kenali diri kita dulu gitu ya Prof ya. Kemudian juga kita ketika sahur dan berbuka kita harus perhatikan terkait apa yang kita makan begitu ya Prof. Tetap harus bergizi seimbang, tapi juga secara porsi harus diperhatikan ya Prof, jangan berlebihan begitu. Dan yang penting jangan sampai anggapannya makan malam tuh memindahkan makan siang ke malam. Itu justru nggak ada manfaat. Itu pahala silakan, itu di mata Tuhan pasti ada pahala ya, sesuai janji Tuhan ya. Tapi dari sisi manfaat gizi kesehatan nggak dapat jadinya begitu ya Prof ya. Hanya sekedar memindahkan makanan. Padahal tubuh kita udah berupaya tuh untuk switching ke keton, tapi akhirnya terhianati gitu karena kita sendiri yang balas dendam makannya ketika berbuka puasa begitu ya Prof ya. Wah Prof, terima kasih ya Prof ya, tadi informasinya banyak banget Prof terkait dengan tips-tips. Tapi nanti kita juga akan membahas tentang apakah kita boleh mengonsumsi suplemen di bulan puasa. Tapi di tayangan selanjutnya juga. Jadi Sobat IPB tetap stay tune karena setelah ini akan ada tayangan lagi terkait dengan suplemen di bulan puasa. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan kita akan lanjut lagi ya ke pembicaraan selanjutnya. Terima kasih. Dadah Sobat IPB, selamat jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Wineka Wati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.